Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 1 tentang rekayasa perangkat lunak atau RPL. Untuk pembahasan pertama kita harus paham dulu dan memahami dulu konsep dari perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Jadinya ada 2 pembahasan di sini. Sebelum kita membahas tentang rekayasa perangkat lunak, maka kita sebelumnya harus mengerti dulu tentang perangkat lunak itu sendiri. Nah, perangkat lunak ada beberapa divisi yang telah dikutip dari beberapa sumber. Di antaranya adalah instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi dan kinerja yang dikehendaki. Jadinya, biasanya perangkat lunak ini adalah berisikan sebuah instruksi-instruksi yang harus dijalankan oleh sebuah komputer dengan menyediakan beberapa fitur untuk melakukan berbagai macam fungsi tertentu. Selanjutnya, perangkat lunak adalah sebuah struktur data yang memungkinkan program-program memanipulasi informasi. Yang kita ketahui bahwa perangkat lunak harus melakukan berbagai macam manipulasi data seperti informasi bisa berupa apapun sehingga output yang dihasilkan dapat dimudah ataupun dimengerti oleh manusia itu sendiri. Lalu informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program. Nah, ini adalah 3 definisi perangkat lunak yang sudah dikutip dalam berbagai macam sumber yang sudah direferensikan sebelumnya. Dalam karakteristik perangkat lunak, perangkat lunak itu dikembangkan atau direkayasa bukan diproduksi dalam konteks manufaktur. Beda untuk produksi sebuah perangkat lunak, dia akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan fungsi tambahan-tambahan yang terjadi perubahan pada sebuah sistem. Artinya tidak dapat dibuat secara konstan ataupun secara tetap dan tidak bisa diproduksi seperti barang yang kegunaannya selalu konsisten. Lalu, perangkat lunak tidak mengalami kelelahan. Di antaranya, berbagai macam alat yang kita pernah gunakan tentunya dapat mengalami dalam kutip kelelahan atau kerusakan. Nah, tentunya perangkat lunak ini diharapkan tidak akan mengalami sebuah kelelahan sehingga tidak dapat mengerjakan sesuatu instruksi yang kita kerjakan. Biasanya kelelahan yang terjadi adalah terlalu banyaknya data yang diolah dan juga biasanya kelelahan terjadi adalah sebuah spesifikasi komputer yang tidak mendukung dalam kinerja sebuah perangkat lunak. Artinya, di saat perangkat lunak mengakses sebuah informasi yang sangat banyak, tidak didukung dengan perangkat keras dari sebuah komputer, maka bisa mengakibatkan terjadinya kelelahan. Kelelahan yang dimaksud adalah kelelahan yang dialami oleh hardware itu sendiri, di mana memproses berbagai macam informasi dari berbagai sumber dan memberikan kembali ke user tentang informasi tersebut. Tentunya kalau misalkan 10-100 dalam spesifikasi hardware standar itu memungkinkan. Bagaimana jika diakses oleh seluruh dunia seperti Facebook, Twitter, YouTube? Tentu akan sangat sekali membutuhkan spesifikasi yang sangat tinggi dan storage yang sangat besar untuk menampung semua video ataupun data. Perangkat lunak dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Jadinya perangkat lunak ini dikembangkan berdasarkan dari permintaan sebuah sistem yang hendak dibangun. Tentunya perangkat lunak ini didasari oleh berbagai macam jenis hasil analisa terhadap sistem yang sedang berjalan pada sebuah perusahaan atau pada sebuah lembaga tertentu. Kesimpulannya, perangkat lunak ini dibuat bukan berdasarkan dari jumlah yang harus diproduksi tiap harinya. Tapi perangkat lunak dibangun dan dikembangkan berdasarkan atas keperluan yang dibutuhkan dalam sebuah instansi, baik perusahaan maupun
instansi rumah tangga ataupun yang paling ruang lingkup terkecil. Nah, adapun beberapa kategori perangkat lunak yang disebut dengan perangkat lunak diantaranya adalah perangkat lunak sistem yang bisa kita sebut dengan sistem software, lalu perangkat lunak aplikasi yang kita sering sebut aplikasi software, lalu perangkat lunak rekayasa atau ilmiah bisa disebut dengan engineering atau scientific software, lalu perangkat lunak yang tertanam embedded software, lalu perangkat lunak lini produk ya, produk line software, lalu perangkat lunak aplikasi web ya, web atau mobile application, lalu perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence software. Nah, tentunya untuk kecerdasan buatan sudah saya jelaskan sebelumnya di video-video saya tentang artificial intelligence software. Nah, dalam sebuah jenis perangkat lunak berbasis aplikasi, ada beberapa kategori, di antaranya standalone aplikasi. Artinya, aplikasi ini dapat berdiri sendiri dan juga biasanya hanya one user penggunaannya. One aplikasi, one user. Contohnya misalkan aplikasi Office pada PC, program CAD, software manipulasi foto, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini berdiri sendiri dan untuk one user ataupun satu user. Jadinya untuk aplikasi ini memang dikhususkan untuk satu orang pengguna ya, yang dimana hasilnya untuk mengoperasikan sebuah data ya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Lalu ada interactive transaction based application. Adalah aplikasi yang mengeksekusi pada komputer remote dan yang diakses oleh pengguna dari PC mereka sendiri ataupun terminal. Nah, ini adalah aplikasi yang mengeksekusi pada komputer remote ya, yang dapat diakses oleh pengguna dari PC mereka sendiri ataupun terminal. Biasa ini adalah transaction based ya, atau berbasis bahasa pemrograman dasar ataupun BASE. Lalu Batch Processing System adalah sistem bisnis yang dirancang untuk memproses data input yang besar untuk membuat output yang sesuai. Contohnya sistem penagihan telepon dan sistem pembayaran gaji. Nah, tentunya dalam Batch Processing System ini dibutuhkan sebuah sistem ya, ataupun manipulasi sistem yang akan kita buat secara digital. Tentunya akan banyak output sekali dan juga banyak data-data yang akan tersimpan karena melibatkan berbagai macam jenis variabel. Misalkan untuk penggajian akan melibatkan seperti gaji pokok, lamanya bekerja, lalu tunjangan, lalu bonus, segala macam. Tentu di situ setiap seorang mempunyai kriteria gaji yang berbeda-beda tergantung dari posisi ataupun masa jabatannya ataupun bisa dibilang sudah berkeluarga atau belum. Jadinya tentu membutuhkan data yang banyak untuk batch processing system. Membutuhkan faktorisasi ataupun membutuhkan variabel yang sangat banyak. Embedded Control System adalah sistem kontrol perangkat lunak yang mengontrol dan mengolah perangkat keras atau sistem yang tertanam pada jenis sistem lain. Contohnya perangkat lunak yang mengontrol pengeraman anti-lock mobil dan software dalam oven microwave untuk mengontrol proses memasak. Kalau di dalam dunia robotika, kita terkenal dalam istilah IoT atau Internet of Things. Mungkin kalian pernah dengar apa itu Arduino. Nah, Arduino merupakan sebuah perangkat keras yang eksekusinya dikendalikan oleh sebuah perangkat lunak. Karena dalam perangkat keras tersebut memiliki output dan juga proses dan juga input. Untuk menginstruksikan hardware itu bekerja, maka dibutuhkan sebuah software. Nah, software itu adalah logika di mana sang alat itu diinstruksikan untuk mengambil informasi, memproses, dan mengeluarkannya. Banyak sekali ya contohnya embedded control system ini. Misalkan kita lihat sehari-hari kita ada alat, misalkan kayak alat yang namanya termogan. Nah, termogan itu adalah salah satu embedded control system di mana programnya itu adalah menginput data dari sensor panas, memprosesnya, lalu mengoutputnya dalam bentuk angka digital. Nah, tentu membutuhkan program untuk menjalankan hardware tersebut dan harus ditanamkan secara permanen. Artinya program itu ditanamkan dalam sebuah memori sebuah prosesor, ya,
atau mikroprosesor kita sebutnya, karena bekerja dalam sebuah ruang lingkup yang kecil. Lalu ada entertainment system, adalah sistem yang terutama untuk penggunaan pribadi dan yang dimaksud untuk menghibur pengguna. Nah, tentunya entertainment system ini sangat sudah banyak sekali kita rasakan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Misalkan ketika bioskop sudah nutup ya, artinya sudah jarang sekali orang ke bioskop karena lagi masa pandemik. Mungkin mereka bisa menggunakan yang namanya aplikasi berbasis streaming. Nah, ini adalah entertainment system. Menjawab sebuah kebutuhan dari pecinta film, baik film genre komedi maupun horor yang berbasis yang harusnya tayang di bioskop, dan karena sedang pandemik seperti ini, maka bagaimana produser memikirkan agar film itu tetap tayang, maka dibuatlah sebuah entertainment system. Lalu sistem for modeling and simulator adalah sistem yang dikembangkan untuk model proses fisik atau situasi dengan banyak objek yang saling berinteraksi. Nah, tentunya dalam sistem for modeling and simulation ini adalah biasanya paling banyak terdapat pada sebuah perangkat, di mana untuk mempelajarinya, sebelum kita menggunakan alat terjun langsung ke alat tersebut, dibuatlah sebuah simulator. Tujuannya kita untuk mempelajari sebelum ke perangkat realnya, kita mempelajari dulu dalam bentuk simulator. Nah, tentunya sering banyak banget untuk simulator-simulator yang kalian ketahui, baik sudah banyak juga dibuat secara game-game online maupun game-game offline simulator-simulator. Nah, merupakan sistem modeling dan simulator itu sendiri. Lalu ada data collection system, adalah sistem yang mengumpulkan data dari lingkungan mereka menggunakan satu set sensor dan mengirim data ke sistem lain untuk diproses. Nah, ini untuk data collection system ya, sangat unik sekali ya, karena dibutuhkan berbagai macam sebuah perangkat tambahan, perangkat eksternal, diantaranya untuk mengumpulkan sebuah data. Misalkan seperti ini. Dalam sebuah interaksi keramaian pengunjung dalam sebuah penggunaan mall, misalkan kita ingin memasang sebuah data collection system. Kira-kira dalam 1 tahun ya, yang terdiri dari 12 bulan ya, dan juga dalam 1 bulan terdiri dari 30 hari sampai dengan 31 hari, maka kita akan mengambil data kira-kira pengunjung yang masuk pada periode setahun ini. Bisa kita ambil datanya dari Januari sampai Desember dengan meletakkan sensor pintu masuk ke dalam sebuah pintu gerbang masuk ke mall. Dengan seperti itu, ketika pengunjung masuk melalui pintu lobi atau pintu utama, akan terdeteksi atau kedetek satu pengunjung, dan dia akan looping terus-menerus hingga akhirnya membuat sebuah data dan bisa disimpulkan 1 tahun itu kira-kira pengunjung mall itu paling banyak di bulan apa, lalu di hari apa, lalu di jam keberapa. Bisa kita lihat dengan cara data collection system. Lalu yang terakhir, system of system adalah sistem yang berdiri dari sejumlah sistem perangkat lunak lain. Nah, sistem of system ini contohnya adalah virtualisasi, misalkan VirtualBox. Nah, VirtualBox adalah sebuah aplikasi yang menjalankan sebuah OS. Artinya OS ini dapat bekerja di atas sistem si Oracle VirtualBox. Nah, ini adalah sebuah sistem yang bekerja di atas sistem. Jadinya membutuhkan sistem ini, OS ini membutuhkan sistem lagi nih untuk menjalankannya. Biasanya contohnya adalah aplikasi VirtualBox atau aplikasi GNS3 ataupun aplikasi virtualisasi lainnya. Lalu ada perangkat lunak warisan. Perangkat lunak warisan harus diadaptasi sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dari lingkungan atau teknologi komputasi yang baru. Perangkat lunak warisan harus ditingkatkan kinerjanya supaya dapat menjalankan kebutuhan bisnis baru. Perangkat lunak warisan harus diperluas demikian rupa agar dapat saling mengoperasikan dengan sistem perangkat lunak basis data modern lainnya. Perangkat lunak harus dirancang ulang sehingga dapat hidup dalam lingkungan pengoperasian jaringan komputer. Nah, perangkat lunak warisan artinya sebuah perangkat lunak yang sudah ada sebelumnya
Ya, sudah ada sebelumnya, sudah dibuat sebelumnya. Karena perubahan informasi, perubahan zaman, perubahan kebutuhan, maka dia itu harus dikembangkan dari perangkat lunak yang sudah ada. Tujuannya apa? Agar perangkat lunak yang telah dibuat sebelumnya dapat terus berkembang. Tak heran, misalkan kita banyak menemui aplikasi berbagai macam versi. Dari mulai versi 1.0, lalu meningkat 2.0, meningkat 3.0, dan seterusnya. Artinya apa? Perangkat lunak ini mewarisi sebuah kinerja-kinerja dari aplikasi 1.0 dan mengikuti kebutuhan yang akan datang ataupun kebutuhan yang hari ini sehingga dia terus berkembang sehingga menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan dari masa ke masa tanpa membongkar atau membuat kembali ulang untuk perangkat lunak. Nah, ini tujuannya untuk perangkat lunak warisan. Tinggal menambahkan sebuah patch agar dapat bekerja mengikuti zaman. Nah, gampangnya seperti ini. Yang kita tahu, mungkin yang pernah kita lihat ada yang namanya belanja online. Mungkin belanja online zaman dulu hanya sekedar informasi atau sistem informasi. Harga sepatu harganya 500.000. Ya, mereknya misalkan Nike. Ya, order, chat, silakan ke nomor handphone ini. Nah, semakin lama berkembang ke kebutuhan tentang online, belanja online. Akhirnya terbentuklah sebuah marketplace. Ya, yang awalnya e-commerce, ya hanya satu web menyediakan satu transaksi dan hanya orang itu saja yang bisa berjualan, maka terus berkembang. Ada yang namanya marketplace. Ya, buat sistem aplikasi di mana semua orang bisa jualan. Yang tadinya hanya yang punya web yang bisa berjualan e-commerce, sekarang orang lain yang tidak punya web ya bisa berjualan e-commerce, yaitu nebeng yang namanya marketplace. Tokopedia, Shopee, ya itu adalah merupakan marketplace yang menampung para penjual-penjualan untuk melaksanakan jual beli secara online. Ingat, yang tadinya e-commerce ya yaitu satu web satu pengguna, maka terus berkembang hingga ada yang namanya marketplace di mana satu orang dapat membuka satu toko ya tanpa harus memiliki web itu sendiri, tanpa harus memanage web itu sendiri. Karena semua akses web sudah dijalankan oleh si marketplace itu sendiri. Nah, lalu kegagalan perangkat lunak, apa saja sih kegagalan dalam sebuah perangkat lunak? Ya, adapun beberapa faktor-faktor menyebab kegagalan perangkat lunak. Di antaranya meningkatnya tuntutan. Rekayasa perangkat lunak membangun sistem yang lebih besar, sistem yang lebih kompleks, menyebabkan tuntutan berubah. Sistem harus dibangun dan disampaikan lebih cepat, lebih besar, dan lebih kompleks. Sistem harus memiliki kemampuan baru untuk sebelumnya dianggap mustahil. Harapan yang rendah. Hal ini relatif mudah untuk menulis program komputer tanpa menggunakan metode dan teknik RPL. Banyak pengusaha yang tidak menggunakan metode RPL, akibatnya perangkat lunak lebih mahal dan kurang dapat diandalkan. Nah, artinya kegagalan dalam sebuah perangkat lunak adalah perangkat lunak yang tidak bisa mengikuti kemauan dari sebuah sistem yang terus berubah. Gagal ini program. Ya. Karena apa? Semakin hari tuntutan dari perangkat lunak akan mengendalikan sebuah data yang lebih besar daripada sebelumnya. Kita lihat dari perangkat handphone saja. Pernah ingat dengan ada yang namanya Android, lalu ada lagi yang namanya Symbian. Ya, OS Symbian pada saat itu dipakai oleh Nokia. Ya, OS Symbian pada saat itu berjaya ketika dipakai oleh Nokia. Ketika kita browsing ya dengan menggunakan Symbian masih lancar pada masanya. Karena apa? Data yang diakses rendah. Ya, khususnya bagi kalian yang masih hidup di generasi Nokia ataupun merasakan di generasi Nokia gitu. Ketika kita buka Google saja itu udah seneng gitu. Google.com. Lalu kita bisa mencari referensi di Google dengan menggunakan HP, dengan menggunakan handphone. Sinyalnya pun masih menggunakan GPS. Ya, bukan 3G ataupun 4G, masih GPS.
pada saat itu. Tapi masih bisa. Karena apa? Karena data yang diakses itu cenderung kecil. Lalu bayangkan sekarang akses teknologi yang sangat besar, streaming, ya kita menonton film, mendengarkan musik, ya lalu kita membuka media sosial, di mana media sosial Facebook, dari dulu saya menggunakan Facebook hanya untuk memposting kata-kata, hanya untuk saling mengkomentari, hanya berteman. Sekarang Facebook bisa digunakan untuk berjualan, nge-share video, gitu ya. Sangat luar biasa sekali kebutuhannya. Nah, tentu ini perangkat lunak yang terus meningkat untuk tuntutannya. Sama, ya. Lalu muncullah Android yang mampu mengatasi sebuah permasalahan di era digital seperti ini, di mana kita membutuhkan sebuah akses data yang cepat, streaming, ya, mengolah data yang besar, bergiga-giga, tapi bisa dilakukan oleh operating system Android maupun Apple. Dan Symbian hilang gitu saja karena tidak dapat mengikuti kemajuan zaman. Ya, sama ya. Mungkin media sosial yang masih bertahan sejak dulu lahirnya adalah Facebook. Kita punya temannya lagi Facebook, namanya Friendster tentunya. Dari Friendster tidak bisa mengikuti zaman, akhirnya bangkrut. Yahoo tidak bisa mengikuti zaman, akhirnya bangkrut. Google terus berinovasi, tidak hanya membuat email, tapi dia membuat cloud, membuat Gmail, ya, membuat Google Drive, membuat Google Map, sehingga terus eksis menyediakan kebutuhan kepada para penggunanya. Harapan yang rendah, ya, artinya banyak sekali ya para pengusaha ataupun programmer tidak menggunakan teknik rekayasa perangkat lunak. Artinya membuat program hanya berdasarkan hari ini saja program itu digunakan. Tidak dipikirkan secara jangka panjang, nanti ini program dapat digunakan untuk apa saja. Ya ketika ada perubahan, ya stuck sampai situ aja programnya. Tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Dan ini banyak terjadi ketika mahasiswa membuat sebuah skripsi. Ya, programnya dulu baru RPL-nya. Salah sebenarnya. Yang namanya membuat gambar, sketsa dulu, baru digambar. Tapi kebanyakan ketika mahasiswa membuat skripsi itu gambarnya dulu, baru dibuat sketsanya. Artinya mundur ke belakang. Ketika ada sesuatu yang kurang, mereka harus merobrak programnya lagi. Artinya kerja 2 kali. Lalu ada stakeholder dalam rekayasa perangkat lunak. Adapun bagian yang terkait dalam rekayasa perangkat lunak, user. User ini adalah orang yang menggunakan perangkat lunak, siapa saja. Biasanya dalam seluruh perangkat lunak, user itu terbagi berbagai macam golongan. Ada admin, lalu ada pengguna yang tidak login, pengguna yang sudah memiliki akun atau bisa login, ya. Lalu biasanya ada lagi bagian manajer segala macam. Nah, silakan pecah berbagai macam bagian user. Lalu ada lagi bagian customer atau klien, adalah orang-orang yang membeli ataupun memesan perangkat lunak. Nah, ini dia customer atau klien kita. Biasanya seorang programmer selalu bilang, ini nih customernya yang lagi minta ini. Lagi mau ketemu customer, mau membangun aplikasi. Lagi ketemu customer, mau dicek aplikasinya. Nah, inilah dia. Orang yang memesan perangkat lunak untuk kebutuhan sistem informasi yang ada pada sebuah perusahaannya. Lalu ada software developer, adalah orang-orang yang mengembangkan dan memelihara PL, perangkat lunak. Ya. Nah, ini software developer. Minimal untuk mahasiswa lulusan dari sistem informasi, dia mampu menguasai teknik pengkodingan, ya, baik berbasis web maupun desktop ataupun sebagai software developer. Nah, ini ya. Kalau koki tujuannya bisa masak, ya, kalau programmer atau sistem informasi minimal menguasai software developer. Lalu ada development management, orang-orang yang menjalankan organisasi yang mengembangkan perangkat lunak dan biasanya memiliki latar belakang pendidikan dalam administrasi bisnis. Ya, seorang software developer bisa nggak menjadi development management?
Bisa tapi jarang. Karena untuk development manager bertugas sebagai mengembangkan perusahaannya di bidang software developer. Ya. Berarti untuk developer manager belum tentu bisa software developer karena tujuan dia adalah sebagai bisnis untuk mengembangkan perusahaannya di bidang software developer. Ya, tapi seorang software developer tentu bisa menjadi seorang developer manager. Nah, ini adalah stakeholder dalam rekayasa perangkat lunak. Lalu kita akan mengenal tentang rekayasa perangkat lunak itu sendiri, atau kita akan mengenal bahas dengan singkatan RPL. RPL ini berarti kalian tahu, yaitu rekayasa perangkat lunak. RPL adalah disiplin teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi PL atau perangkat lunak dari tahap awal, spesifikasi sistem sampai pemeliharaan. Aspek produksi RPL berkaitan dengan proses teknis dan pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek PL, dan pengembangan alat-alat, metode, dan teori untuk mendukung produksi PL. RPL merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang sistematik, disiplin, dan dapat diukur pada pengembangan operasi dan perawatan PL. Jelas, kesimpulannya, dalam membangun sebuah perangkat lunak, hal yang harus kita kembangkan adalah RPL-nya terlebih dahulu, yaitu kita merekayasa sebuah perangkat lunak yang nantinya akan dijalankan, yang akan dibuild ataupun dibangun. Kita buat dulu sebuah rekayasanya atau RPL-nya. Apakah dapat berjalan sebelum kita naikkan ke dalam proses pengkodingan atau development. Perangkat lunak dalam segala bentuk aplikasinya harus direkayasa dengan alasan. Perangkat lunak telah menyatu secara maya dengan aspek dalam kehidupan. Kebutuhan IT yang selalu banyak tuntutan oleh individu, bisnis, dan pemerintah bertambah kompleks. Individu, bisnis, dan pemerintah mengandalkan perangkat lunak untuk mengambil keputusan yang bersifat teknis dan strategis. Nilai aplikasi terus berkembang, kemungkinan jumlah pengguna dan usia PL akan bertambah. Nah, ini ya perangkat lunak. Ya, kenapa harus direkayasa berbagai macam dengan alasannya. Yang penting, ya kesimpulannya, ya kenapa sebuah perangkat lunak harus dibentukkan aplikasinya dulu, harus direkayasa. Karena dari sebuah informasi yang kita dapat dari si customer, dia ingin apa, dia minta apa, ingin berjalan seperti apa, semua informasi itu semua kita dapatkan, kita kumpulkan terlebih dahulu. Ya. Dari data informasi tersebut, ya, tidak mungkin kita langsung rancang dalam sebuah perangkat lunak. Tentu ada gambarannya, ada alurnya seperti apa, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat dalam aplikasi ini. Semuanya kita gambarkan dan kita pikirkan dan dirancang dalam bentuk sebuah rekayasa perangkat lunak. Tentunya dalam hal ini mahasiswa jurusan S1 tingkatnya adalah sistem analis. Nah, ini dia. Sistem analis berfungsi untuk menganalisa sebuah sistem yang kalian kembangkan dalam sebuah bahasa RPL. Kalau customer, dia hanya berbicara dengan bahasa manusia. Saya mau bikin aplikasi kantor saya seperti ini. Nanti ada absensinya. Nanti pakai fingerprint ya, Pak. Kalau ada fingerprint nanti datanya masuk, ada nomornya, ada nomor nick-nya, ketahuan siapa yang terlambat, nanti rekap segala macam. Nah, itu pakai bahasa manusia. Tapi bagi kalian yang nantinya akan menjadi seorang sistem analis, akan mengolah kebutuhan kata-kata manusia tersebut, diolah menjadi sebuah gambaran rekayasa perangkat lunak. Sehingga gambaran kalian bisa dibaca oleh seorang programmer. Jadi programmer nggak usah banyak mendengar kata kalian. Cukup dari sketsa RPL sudah mewakili semua isi curhatan dari customer mau seperti apa. Nah, ini pentingnya. Kalau dari RPL kita sudah gagal, otomatis programnya pun nanti juga akan gagal. Gitu. Makanya saran saya, tolong diperhatikan sangat detail maupun nyari referensi di berbagai macam
literatur untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Karena sangat penting sekali, dari sinilah sebuah perangkat lunak tercipta. Kalau dari RPL-nya saya nanti berantakan dan tidak dapat dipahami oleh programmer, bagaimana program bisa jadi mengikuti kemauan si customer. Nah, dalam proses perangkat lunak, suatu proses merupakan semua aktivitas, aksi, dan tugas yang dijalankan ketika sebuah kerja harus dibuat. Sebuah proses perangkat lunak adalah urutan kegiatan yang mengarah ke produksi software. Ada 4 kegiatannya, yaitu ada spesifikasi, pengembangan, software validasi, dan software evolusi. 4 kegiatan proses. Ya, ada spesifikasinya, lalu ada pengembangnya, lalu divalidasi, lalu berevolusi sesuai kebutuhan. Suatu aktivitas berupaya mencapai tujuan umum dan ditetapkan tanpa memperhatikan lingkungan aplikasi, tanpa memperhatikan ukuran proyek, tanpa memperhatikan kompleksitas dan usaha, dan tanpa memperhatikan kekakuan dari RPL saat diterapkan. Suatu tugas konsentrasi pada tujuan kecil tetapi terdefinisi dengan baik. Nah, ini adalah sebuah proses perangkat lunak. Lalu kerangka kerja proses membangun dasar bagi proses RPL yang lengkap dengan cara mengidentifikasikan aktivitas kerangka kerja yang cocok untuk semua proses RPL. Kerangka kerja proses mencakup sekumpulan aktivitas yang berperan sebagai penyangga dan cocok dengan keseluruhan proses RPL. Aktivitas kerangka kerja proses ada komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan PL ke pelanggan. Nah, ini ya yang sudah saya bahas sebelumnya, ada komunikasi antara customer ya dan juga software developer tentang aplikasi yang dibuat, lalu direncanakan pembuatannya dalam berupa tabel rencana kegiatan. Lalu kita memberi model dari segi penggunaan user, lalu kita konstruksikan, kita gambarkan, ya kita mulai membangun, lalu kita akan menyerahkan perangkat lunak ke pelanggan untuk dilihat kembali apakah ada kekurangan di dalamnya. Nah, inilah aktivitas kerangka kerja proses dalam sebuah perangkat lunak. Lalu aktivitas kerangka kerja pada RPL disempurnakan oleh aktivitas yang bertindak dengan sebagai penyangga, ya. Kegiatan-kegiatan penyangga mencakup penelusuran dan kendali proyek RPL, manajemen risiko, penjaminan kualitas, tinjauan teknis, pengukuran, manajemen konfigurasi, manajemen penggunaan ulang, dan persiapan produk kerja dan produksi. Nah, tentu ini adalah penyangga dalam mendukung proses RPL atau proses perangkat lunak ya itu sendiri. Lalu adapun karakter RPL. Nah, langkah-langkah RPL yaitu memahami masalah. Ini yang paling penting ya. Dalam membangun sebuah rekayasa perangkat lunak, kita harus tahu dulu masalahnya ada apa aja. Permasalahan yang dihadapi oleh sistem manual itu apa aja. Siapa yang terkait? Ya, user mana yang akan menggunakan aplikasi ini? Apa aja yang kita tidak ketahui? Ya, tentunya sebagai customer harus open data ya. Open data apa saja yang akan diolah secara sistem ya yang terstruktur tentunya. Lalu ada data, fungsi, dan fitur yang dibutuhkan apa saja nantinya, data apa aja yang diolah, lalu fungsinya akan diapakan, lalu fitur aplikasinya nanti outputnya berupa apa. Dapatkah masalah dikategorikan, dipecahkan menjadi masalah yang lebih kecil? Artinya, masalah tersebut dapat kita definisikan dari sebuah permasalahan besar. Dengan adanya sebuah sistem ini, maka akan menjadi sebuah permasalahan yang sangat kecil. Contohnya aja penggajian misalkan. Dalam sebuah penggajian, kalau misalkan kita menghitung satu karyawan satu secara manual, tentunya akan mengakibatkan proses yang sangat lama. Ya, lalu dipecah menjadi masalah lebih kecil. Sudah ditarik dengan menggunakan database. Dapatkah masalah diwakili dengan grafis ya atau dengan berupa grafik? Dapatkah dibuat sebuah model analisis? Nah, tentunya ini harus dipahami ketika kita akan mempraktikkan sebuah penyusunan RPL.
Setelah kita memahami masalah, kita harus merancang solusi dari masalah tersebut. Pernahkah ada masalah serupa sebelumnya dan telah didapatkan pemecahan masalahnya? Misalkan yang saya bilang tadi masalah absensi. Dulu masih ada absensi dengan menggunakan kartu absen. Nah, tentunya masalahnya apa? Masalahnya yang terdahulu itu banyak sekali yang kartu orang lain yang diabsenkan gitu. Nitip lah istilahnya. Tolong dong dicetek kartunya gitu. Kartu temennya, itu permasalahan. Lalu kita akan memberikan solusinya. Ya, solusinya bagaimana? Ya sudah, kita menggunakan absen saya dengan menggunakan fingerprint. Nggak mungkin dipinjam jempolnya. Pinjam jempolnya dong sini. Gitu, mau absensi nggak mungkin. Nah, itu contoh hal yang terkecil dalam mencari masalah dan merancang solusi. Selanjutnya menjalankan rancangan. Apakah solusi cocok dengan masalah? Ya, apakah kode program dapat dilacak secara langsung? Apakah komponen dan solusi sudah tepat? Nah, ini menjalankan yang rancangan yang sudah kita jalan sebelumnya, apakah sudah bekerja atau tidak. Lalu memeriksa hasil QC. Nah, ini biasanya. Uji setiap komponen dari solusi menggunakan strategi pengujian. Ya, apakah solusi sesuai dengan data, fungsi, dan fitur yang dibutuhkan. Nah, penting sekali untuk memeriksa hasil atau QC dalam sebuah PL ataupun perangkat lunak. Nah, pada dasarnya prinsip-prinsip sebuah RPL, alasan keberadaan PL, sederhana, pertahankan misi, apa yang dibuat dan digunakan untuk konsumen, membuka diri, merancang selangkah ke depan hingga dapat digunakan kembali, dan review. Ini adalah prinsip-prinsip RPL. Nah, ini beberapa mitos-mitos perangkat lunak. Dari manajemen, kita sudah memiliki buku yang standar dan prosedur untuk membangun PL. Apakah buku tersebut mencerminkan praktek RPL modern, lengkap, dan dapat beradaptasi dengan keadaan yang dihadapi saat ini? Ya, tentunya buku literatur terus berkembang terkait dengan berkembangnya sebuah sistem atau teknologi yang beredar di masyarakat. Dulu ada yang namanya buku tentang penggunaan Windows XP. Dan sekarang, apakah buku tersebut bisa menjadi standar literatur untuk penggunaan Windows XP di era Windows yang mau memasuki Windows 11? Tentunya tidak. Artinya, sebuah buku yang kalian pernah baca atau terstandarisasi nanti, hari ini saya ajari seperti ini, mungkin 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun ke depan akan berubah pandangan saya terhadap RPL. Mitos 2, jika kita tertinggal dari jawaban yang telah ditetapkan, kita dapat menambah jumlah programmer dan akan memenuhi jadwal yang cepat. Ya. Menambah orang baru untuk proyek PL yang tertunda menyebabkan penyelesaian proyek PL tersebut menjadi semakin terlambat. Karena apa? Semakin banyak tangan yang bergerak, bukan membangun rumah. Rumah semakin banyak orangnya yang bekerja, semakin cepat berdirinya. Tapi RPL semakin banyak orang yang terlibat dalam sebuah pembangunan rekayasa perangkat lunak, ya tentu banyak sekali permasalahannya. Lebih baik sedikit orang dan berkualitas dibandingkan banyak orang yang tidak mengerti dan tidak memahami. Ya, karena ada beberapa metode sekarang yang mengerjakan perangkat lunak secara bersamaan. Ya, bisa dikerjakan seperti itu. Lalu jika memutuskan untuk menyewa orang ketiga untuk mengerjakan proyek PL, kita tidak bisa sedikit lega karena PL dikerjakan oleh pihak ketiga. Jika sebuah organisasi tidak dapat memahami cara mengolah dan mengendalikan proyek PL secara internal, maka organisasi tersebut akan bekerja lebih keras lagi ketika menyewa pihak ketiga. Artinya, mau tidak mau, ketika sebuah perusahaan tidak bisa membuat sebuah aplikasi, harus membuka open data ke pihak ketiga. Nah, data ini adalah sesuatu yang mahal bagi sebuah perusahaan dan dapat menjadi informasi terbuka untuk orang lain. Tentunya ini dalam sebuah perusahaan besar menjadi hal yang sangat dipertimbangkan untuk menyewa pihak ketiga untuk membangunkan sebuah aplikasi, kecuali perusahaan yang memang terpercaya. Banyak perusahaan bank yang menggunakan pihak ketiga karena ada unsur tanda tangan ataupun hitam putih di atas hukum. Jelas, tidak sembarangan aplikasi programmer untuk membangun sebuah bank
itu tidak ada legalitas hukumnya. Pasti ada legalitas hukum bila mana menyalahgunakan data yang diberikan oleh sebuah instansi, hukumannya tidak main-main tentunya. Nah, seperti itu. Lalu lagi mitos pelanggan. Pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk mulai menulis program dan kita tidak dapat membuat rincian nanti. Nah, pembuatan pernyataan kebutuhan yang komprehensif dan stabil tidak selalu dimungkinkan, tidak ambigu, tapi perlu pengembangan komunikasi yang efektif antara pengembangan dan pelanggan. Artinya, ketika mengembangkan sebuah sistem, kita memastikan apa yang diinginkan oleh si pelanggan itu dapat kita pahami sebagai pengembang. Karena ada beberapa yang ketika dia berkata A, maka A itu menjadi salah paham antara A pengembang program dengan A si pelanggan. Nah, benar-benar harus komunikasi. Kebutuhan PL terus-menerus berubah, tetapi perubahan dapat dengan mudah diakomodasi dengan PL bersifat fleksibel. Dampak perubahan beragam sesuai dengan waktu di mana perubahan diperkenankan. Artinya, setiap perangkat lunak ini lebih baik dibuat secara fleksibel. Ya, contohnya yang saya bilang, kalau misalkan kita bikin web sebuah dinamis, artinya kita memasukkan sebuah produk yang monoton dari seorang programmer, produknya sudah berupa script, bagaimana nanti customer ingin update produk? Masa harus bongkar script? Kan tidak mungkin. Maka dibuatlah sebuah fitur di mana seorang admin dapat menambahkan fitur produk berbasis web dan mengubah harga dari katalog harga yang sudah disediakan. Tidak berbasis statik dari hasil coding web itu sendiri. Dari praktisinya, ketika kita menulis kode program dan menjalankannya, maka pekerjaan dianggap sudah selesai. Selesai cepat, kita mulai menulis kode program, makin lama waktu dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Ya, artinya waktu bukan batasan, semakin cepat semakin baik, tidak. Tetapi semakin tepas waktu yang diberikan, maka program dapat dijalankan dengan baik. Satu-satunya produk kerja untuk mencetak proyek PL yang berhasil adalah program yang sedang berjalan. Sebuah produk kerja hanyalah sebagai kecil dari konfigurasi PL yang pada dasarnya mencakup banyak unsur RPL yang berhasil dan memberikan pengaduan bagi pendukung PL. Nah, ini ya. Jadinya dalam sebuah pembangunan sebuah PL yang berhasil adalah kriteria program yang sedang berjalan mengikuti instruksi dari RPL itu sendiri. Lalu ada praktisi. RPL akan memaksa kita membuat dokumentasi yang berlebihan dan berkesan tidak penting dan akan selalu menghambat kemajuan. Jadinya RPL itu merupakan kegiatan untuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk ya. Kualitas artinya apa? Lebih terperinci, untuk merincikan, untuk menggambarkan, untuk melukiskan sebuah kinerja dari sebuah sistem. Kualitas yang baik mengarahkan pada berkurangnya pekerjaan yang berulang sehingga pengiriman ke pelanggan akan lebih cepat. Artinya, ketika produk sudah jadi atau PL sudah jadi, tidak terlalu banyak revisi karena ada ide-ide yang tertinggal di akhir-akhir pembuatan program. Oh iya, lupa dimasukin ini. Oh iya, harusnya bisa kayak gini, dirombak lagi. Oh iya, ada pelanggan lagi yang bisa gini, dirombak lagi. Tentunya tidak akan lama gitu, tidak akan cepat selesai. Maka dibutuhkanlah sebuah rancangan yang namanya RPL. Oke, demikian untuk pertemuan satu kali ini. Semoga kita memahami tujuan kalian belajar RPL itu apa. Lalu apa itu perangkat lunak. Dari RPL akan menghasilkan output yang namanya perangkat lunak. Kita akan menggambarkan dulu rancangan kinerja dari sebuah aplikasi yang hendak kita buat untuk sampai tahap ke perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.